Assalamualaikum salih-salihah, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang setia hanya pada sesama muslim dan berlaku adil dan bermuamalah dengan orang yang tidak seiman. Nah, sebelum kita memulai belajarnya, mari kita amalkan adab-adab sebelum belajar. Yang pertama, niat. Niat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, suci. Hendaknya bersuci atau berwudu dahulu sebelum memulai belajar. Yang ketiga, duduk dengan baik. Duduk anak solih, siap duduk rapi. Mendengarkan dengan baik dan tidak bermain sendiri. Yang keempat, berdoa sebelum mulai belajar. Alangkah baiknya berdoa sebelum belajar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Poin pertama yang akan kita pelajari adalah setia hanya kepada sesama muslim. Seseorang yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh baginya untuk berwala atau setia kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, siapapun itu. Meskipun ia adalah kerabat dekatnya, tetangganya, bahkan teman bermainnya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Tunggu, tapi bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan non-muslim ya, solih-solihah. Karena Ustazah tidak mencantumkan ayatnya di layar video ini, solih-solihah bisa membuka buku PAI volume 3 halaman 29. Yang artinya, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Nah, tapi di sini Ustazah memberikan dalil dari Al-Quran dan Hadis yang lebih singkat dengan makna yang sama. Nah, ini dia dalil dari Hadis dan Al-Quran yang singkat dan jelas. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kemudian Rasulullah juga bersabda, al-muslimu akhul muslim. Artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Jadi solih-solihah, kita sesama umat muslim, semuanya itu bersaudara. Dengan teman-teman kita bersaudara, maka dari itu kita tidak boleh berbuat sesuatu yang buruk kepada saudara-saudara kita.
seperti mengolok-olok atau bahkan menjelek-jelekkannya. Nah, kita sesama saudara tidak boleh saling menjelekkan saudara satu dengan saudara yang lainnya. Poin kedua adalah berlaku adil dan bermuamalah dengan orang yang tidak seiman. Umat Islam diperintahkan bersikap baik dan santun kepada orang yang berbeda agama. Kenapa? Karena orang non-muslim yang ada di negeri kita bukanlah orang yang sedang memerangi umat Islam. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di halaman 30, bisa dibuka Sholih-Sholihah, dari Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Nah, kita harus tetap berbuat baik, berlaku adil kepada orang yang tidak seiman dengan kita atau non-muslim, karena kita tidak ada permasalahan dengan beliau-beliau, tidak ada peperangan, mereka tidak jahat juga ke kita. Nah, jadi kita harus tetap berbuat baik kepada sesama manusia, atau meskipun dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Nah, seperti yang Ustazah katakan tadi, kita boleh berbuat baik kepada orang yang tidak beragama Islam. Berbuat baik seperti apa? Misalnya, memberi makan jika dia lapar, memberi minum jika dia haus, mengobatinya jika dia sakit, dan menyelamatkan dari kecelakaan atau diganggu binatang. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengganggu dan mengambil harta non-muslim, apalagi melukai mereka, menjelek-jelekkan mereka tanpa alasan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kasihanilah orang-orang yang berada di atas bumi, niscaya Dia Allah yang berada di atas langit akan mengasihimu. Hadis riwayat Tirmizi. Apakah itu ahli kitab? Ahli kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani, itu yang dinamakan dengan ahli kitab. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, yang artinya pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Tetapi kita tidak boleh memakan daging hasil sembelihan non-muslim selain ahli kitab, seperti sembelihan orang beragama Buddha, Hindu, dan agama lainnya serta kepercayaan mereka. Nah, Sholih-Sholihah, sikap kita yang baik terhadap non-muslim semoga menjadi perantara mereka melihat keindahan dan kebaikan Islam, membuat mereka tidak benci Islam, tertarik bahkan menjadi pintu hidayah masuk Islam. Nah, Sholih-Sholihah, tugas kalian hari ini adalah ayo berlatih halaman 29 di volume 3 dan ayo berlatih halaman 31 di buku volume 3 juga. Poinnya dari pelajaran kita hari ini adalah kita harus setia dengan teman kita sesama muslim. Tidak mengolok-olok, saling berbagi, berbuat baik, dan tolong-menolong. Tapi kita juga harus bisa berbuat baik juga dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, berlaku adil dan bermuamalah dengan baik. Mungkin itu saja dari Ustazah. Jika ada salah kata Ustazah mohon maaf. Ustazah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal
والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك